Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penentuan harga jual. Di sini ada contoh kasus ya. Salah satunya di sini metodenya adalah full costing. Bisa dilihat di bagian layar ada data produksi dan non produksi bulan Januari. Ada bahan baku langsung, bahan tenaga kerja langsung, untuk overhead pabrik variabel dan overhead pabrik tetap, dan total biaya marketing produk. Nah, untuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead semuanya adalah biaya per unit ya. Kemudian biaya marketing ini adalah biaya totalnya. Untuk unit produksinya di bulan ini adalah sebanyak 20.000 unit. Yang diminta tentukan biaya penuh per unit, kemudian presentasi ROI ya, target ROI, return on investment, kemudian harga jual produk per unitnya, dan laporan laba rugi yang diminta. Oke, silakan kita akan coba menjawab pertanyaan tadi ya. Kemudian kita jawab pertanyaan yang pertama, berapa sih biaya penuh per unit pada produk untuk pendekatan full costing? Untuk biaya penuh sendiri, ini rumusnya itu semua biaya produksi ya. Biaya produksi itu terdiri dari 4 item, yaitu bahan baku ya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, baik itu variabel atau tetap. Nah, kita totalkan, maka biaya penuh per unitnya adalah sebesar 850.000. Oke, kedua, berapa sih presentasi markup? Jadi markup ini adalah berapa sih presentasi harga jual yang mau kita dapatkan kayak gitu ya, atau harga jual yang kita tetapkan. Jadi markup itu adalah kenaikan harga dari harga produknya kayak gitu ya, harga biaya bahan produk. Nah, di sini rumus presentasi markup adalah target ROI, return on investment. Return on investment ini adalah pengembalian investasi suatu produk. Nah, kemudian biaya pemasaran ditambah biaya pemasaran dan administrasi total dibagi volume dalam unit dikali biaya penuh per unit. Oke, tinggal dimasukkan angkanya. Target ROI tadi di soal adalah 40% dikalikan dengan berapa sih investasi kita. Investasi kita adalah 20 miliar. Ya, kemudian biaya pemasarannya dan administrasi adalah 10 juta tadi ya. Dibagi dengan volume dalam unit. Volume produknya ada 20.000 unit dikali biaya penuh per unit yang tadi kita kerjakan 850.000. Jadi kerjakan yang di dalam kurung dulu. Untuk 40% dikali 20 miliar adalah 8 miliar ya. Kemudian ditambahkan dengan biaya pemasaran 10 juta dibagi dengan 17 juta. Maka hasilnya kita bagi sebesar 0,4712 dijadikan persentasi dikali 100 ya, sama dengan 47,12%. Jadi persentasi markup kenaikan harga produk adalah sebesar 47,12% jika persentasi untuk ROI, return on investment kita adalah sebesar 40% dari investasi. Oke, kemudian yang ketiga, coba tentukan harga jualnya. Untuk harga jual produk per unit, di sini kita tinggal tambahkan semua biaya produksi ya. Biaya produksi per unit tadi kan 850.000. Kita kalikan dengan total unit yang kita produksi sebanyak 20.000 unit, maka diperoleh 17 miliar ya, 17 miliar rupiah. Oke, kemudian
silakan ditambah. Jadi 17 miliar itu adalah biaya produksi, ya, harga pokok produksi suatu barang. Nah, kemudian untuk markup-nya sendiri, keuntungan kita tadi hitung adalah 47,12%. Silakan dikalikan dengan harga pokok produksi atau biaya produksi, ya, 17 miliar, maka diperoleh nilainya 8.010.400.000. Itu adalah markup-nya. Maka harga jual yang kita tetapkan adalah sebesar 25.010.400.000. Jadi ditambah ya antara biaya produksi dengan markup. Nah, kemudian silakan dibagi dengan volume produksi. Volume produk kita ada 20.000 unit. Silakan dibagi dengan jumlah harga jual, maka harga jual per unit adalah sebesar Rp1.250.520. Oke, sekarang kita akan jawab pertanyaan keempat tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi, seperti laporan laba rugi pada umumnya, untuk mencari laba bersih tinggal diselisihkan antara penjualan dengan biaya, ya, biaya. Nah, di sini kita akan kurangkan dulu penjualan dengan biaya produksi untuk mendapatkan harga pokok produksi. Oke, penjualan di sini adalah 25.010.400.000. Kemudian biaya produksinya totalnya 17 miliar. Oke, jadi penjualan 25 miliar sekian dikurang dengan harga pokok produksi. Maka laba kotornya atau gross profitnya 8.010.400.000. Nah, kemudian silakan dikurang ya dengan biaya yang berkaitan dengan pemasaran, biaya yang berkaitan dengan administrasi, atau biaya di luar produksi yang berhubungan dengan office-nya ya, di kantornya. Nah, di sini biaya marketingnya adalah sebesar 10 juta rupiah. Maka laba bersih atau net income sebesar 8.400.000. Oke, itulah pembahasan tentang penentuan harga jual untuk metode full costing. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.